Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma fi hadhihi al-laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-laila wa khaira ma ba'daha. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita di salah satu di antara 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Salah satunya adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Ada 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala khususkan. Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahihnya, 3 bulan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara berurutan. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Muharram. Sedangkan bulan yang keempat adalah bulan Rajab yang saat ini kita berada. Ada beberapa sebab yang dikemukakan oleh para ulama. Apa alasan bulan Rajab pun demikian dengan 3 bulan yang lain lebih Allah Subhanahu wa taala spesialkan daripada bulan-bulan Hijriah yang lain? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menuturkan bahwa di 4 bulan ini ada penekanan, baik dalam ketaatan maupun di dalam kemaksiatan. Maka di saat kita berada di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan ini, termasuk bulan Rajab, setiap ketaatan sekecil apapun sangat ditekankan untuk ditunaikan karena konsekuensinya akan dilipat gandakan pahalanya. Sebagaimana pula dengan kemaksiatan. Di bulan Rajab salah satunya ada penekanan untuk kita jauhi sekecil apapun. Karena konsekuensinya kemaksiatan yang kita kerjakan wal iyadu billah, sekecil apapun yang kita kerjakan akan berefek fatal. Karena akan dilipat gandakan dosanya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan di ayat yang sama, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-kali engkau berbuat zalim di 4 bulan ini, termasuk bulan Rajab. Maka oleh karenanya Imam As-Suyuti di dalam tafsirnya, Tafsir Jalalain, mengungkapkan jangan sampai kita mencederai kesucian bulan Rajab ini dan bulan-bulan suci yang lain dengan kemaksiatan kita. Dan jangan sampai kita menodai dan mengotori kemuliaan dan keagungan bulan Rajab yang merupakan bulan yang Allah Subhanahu wa taala spesialkan. Maka oleh karenanya marilah kita selalu menjaga baik hati kita maupun lisan kita dan seluruh anggota badan kita ini agar selalu menjalankan ketaatan kepada Allah sekecil apapun dan menjauhkan diri kita dari segala bentuk kemaksiatan sekecil apapun. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kenikmatan terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada umat ini adalah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menaskan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah." Ketika agama ini sudah disempurnakan,
ketika seluruh risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah paripurna, bahkan syariat-syariatnya pun telah tuntas disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan catatan khusus terhadap surat Al-Maidah ayat yang ketiga ini. Beliau mengatakan, inna min a'dhami ni'amillahi azza wa jalla ala hadhil ummah, sesungguhnya di antara nikmat yang paling agung untuk umat terakhir, haitsu akmalallahu ta'ala dinahum, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agama ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuntaskan untuk menyampaikan semua risalah dan yang wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Maka di akhir kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan apa? Fala yahtajuna ila dinin ghairi dinihi wala ila nabiyyin ghairi nabiyyin. Maka tatkala din dan agama ini telah disempurnakan, kata Ibnu Katsir, kita nggak butuh lagi syariat yang lain sampai nanti hancurnya alam semesta dengan datangnya hari kiamat. Wala ila nabiyyin ghairu nabiyyihim, kita pun nggak butuh nabi lain, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah khataman nabiyyin. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi merupakan satu anugerah terindah dalam kehidupan manusia, terutama umat terakhir ini. Kenapa kita menganggap ini adalah kenikmatan dan anugerah paling agung? Dan kenapa kita juga dituntut untuk senantiasa mensyukuri dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman? Karena perintah untuk bersyukur atas nikmat diutusnya Nabi itu sudah menjadi titah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk bersyukur atas nikmat ini, sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Baqarah, wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah kita guna untuk mengajarkan banyak hal, menyampaikan risalah tauhid, untuk mentazkiyah, untuk membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, untuk menyempurnakan akhlak dan perangai. Baru di ayat yang 152 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketika nabimu sudah diutus, fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun, maka selalu ingatlah kalian kepadaku dan selalu bersyukurlah kalian kepadaku atas nikmat diutusnya baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan terbaik, idola bagi seluruh kaum muslimin di setiap masa dan di setiap zaman. Bahkan Allah SWT sudah menaskan di dalam Al-Quran pula. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Tidak ada yang namanya uswah, panutan terbaik di atas muka bumi ini. Sudah tidak ada lagi sosok idola yang wajib kita teladani, melainkan adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, merupakan satu kenikmatan terbesar tentunya bagi para sahabat, di mana mereka bisa bercengkrama langsung dengan Rasulullah. Mereka bisa bercanda tawa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, ini menjadi satu kesedihan yang tidak dilupakan oleh para sahabat. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, ini menjadi satu kehilangan terbesar dalam sejarah panjangnya di manusia. Karena para sahabat adalah orang yang tahu bagaimana kepribadian Rasulullah, akhlak dan perangai beliau, pengorbanan dan perjuangan yakni beliau, kesederhanaan yakni beliau, dan tentu dengan akhlak-akhlak luhur lainnya. Maka kesedihan tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat itu menunjukkan begitu besarnya cinta para sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pun demikian dengan keharuan para sahabat, itu menunjukkan begitu tingginya rahmat dan kasih sayang para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi muncul satu pertanyaan yang masih mengganjal dalam hati kita.
Kalaulah para sahabat bertemu langsung, menunjukkan bagaimana cintanya mereka kepada Rasulullah, lantas apa barometer cinta kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Di mana saat ini kita tidak bisa bercengkrama langsung dengan Rasulullah. Dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu, sudah pupus kesempatan dan peluang kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menjelaskan tidak ada jalan lain kecuali kita harus menapak tilasi jejak-jejak yang sudah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim mengulas tentang akhlak luhurnya Rasulullah, pengorbanan dan perjuangan beliau di dalam berperang misalnya. Pun demikian begitu banyak riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang kepribadian. Pun demikian dengan etika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersosialisasi dengan berbagai jenis manusia. Dan begitu banyak juga karya-karya para ulama yang mengulas tuntas tentang kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik yang berkaitan dengan kondisi fisik Rasulullah maupun yang berkaitan dengan akhlak luhur baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah salah satu di antara cara, ini adalah salah satu di antara jalur yang tepat untuk kita mendalami dan mengenal lebih dekat dengan sosok sang fenomenal kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah satu di antara kitab yang seharusnya menjadi rujukan kita kaum muslimin, salah satu di antara kitab yang seharusnya menjadi koleksi kita di rak-rak buku kita di rumah adalah kitab dan sebuah karya besar dari Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala yang beliau kasih judul Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Muhammadiyah ini adalah salah satu di antara kitab yang mengulas tuntas tentang kepribadian Rasulullah, baik tentang kondisi fisik Rasulullah, seperti apa dada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berapa jumlah ubannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti apa tingginya Rasulullah, semuanya diulas tuntas dalam kitab ini. Sebagaimana juga kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhlak mulianya beliau, bagaimana cara duduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satunya seperti apa tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab ini ada sekitar 56 bab, tapi saya akan mengambil salah satu di antara bab, tepatnya di bab yang ke-45 tentang memahami arti dan makna dari tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa keunikan-keunikan dari tangisan Rasulullah, dalam kondisi apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis. Ini adalah bagian dari bentuk kita ittiba kepada Rasulullah. Harapan yang kami semua dengan kita mengulas salah satu di antara bab tentang tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar nantinya tatkala kita menangis, air mata kita tidak akan sia-sia. Tatkala kita bersedih, air mata kita akan bisa membawa banyak sekali pundi-pundi pahala. Karena ini adalah bagian dari bentuk kita mengikuti dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas 4 subtopik. Mudah-mudahan bisa tuntas bi'idznillah ta'ala dalam satu majelis ini. Yang pertama, kita nanti akan membahas hakikat dari tangisan itu sendiri. Kemudian yang kedua, nanti kita akan sampaikan apakah tangisan dan air mata itu adalah wujud dan bukti lemahnya iman seseorang dan cengengnya seseorang. Yang ketiga, nanti kita akan sampaikan apa saja makna yang bisa kita petik dari tangisan demi tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, ya, beberapa ulama memberikan tips-tips ringan bagi kita yang mungkin susah untuk menangis, atau mungkin karena kerasnya kehidupan yang akhirnya air mata itu hampir setiap hari nggak pernah keluar. Adakah tips-tips yang diajarkan, yang dikemukakan oleh para ulama demi untuk mendapatkan raupan yakni pahala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menangis? Itu adalah bab terakhir dan subtopik terakhir yang mudah-mudahan bisa kita tuntaskan pada malam hari ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mengenai hakikat dari tangisan. Para ulama mengatakan bahwasanya tangisan ini
tidak bisa dipisahkan dari dua hal. Yang pertama, tangisan ini adalah tabiat asli manusia ketika diciptakan sebagai wujud dan bukti atas kekuasaan Allah dan kesempurnaan ciptaannya. Maka tatkala kita menangis, jamaah yang dirahmati Allah, itu adalah bukti kuasa Allah yang menjadikan kita bisa menangis. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Najm ayat 43. Wa annahu huwa adhaka wa abaka. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita manusia bisa tertawa lepas. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang dapat menjadikan kita bisa menangis. Maka tangisan dan tawa kita sebenarnya jemaah dirahmati Allah, itu bukan murni 100% usaha kita. Tangisan dan air mata itu pun bukan murni karena begitu lembutnya hati kita. Dan tangisan serta air mata itu sejatinya juga bukan murni karena sakit yang kita derita misalnya. Tapi kalau seandainya kita memahami ayat ini, sampai Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran mengatakan bahwasanya ayat ini menjadi petunjuk, ini menjadi hujjah, ini menjadi dalil yang kuat bahwa Allah lah yang punya kuasa dan kehendak, yang akhirnya menjadikan dan menetapkan sebab-sebab hingga akhirnya manusia bisa tertawa. Allah lah yang menentukan pula sebab-sebab yang menjadikan manusia juga bisa menangis. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah fitrah. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita jenis manusia, ketika kita menangis, ketika kita tertawa, ingatlah itu adalah bukti kuasa Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Kemudian hal yang kedua yang berkaitan dengan hakikat tangisan. Tangisan ini adalah sebuah nikmat agung dari Allah untuk para hambanya. Selain tangisan itu adalah tanda kuasa Allah yang Allah ciptakan semenjak kita lahir, tangisan itu juga merupakan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada para hambanya. Maka kita bisa merasakan jamaah yang dirahmati Allah, seringkali tangisan itu menjadi media terakhir di saat lisan ini tak mampu untuk mengucapkan, di saat hati ini tak mampu juga untuk bisa mendeskripsikan apa yang ingin bisa kita keluarkan dari unek-unek yang kita simpan di dalam hati kita. Maka biasanya akan berakhir dengan media terakhir, itulah tangisan dan air mata. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama salah satunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, dan ini adalah bagian dari parenting nabawiyah. Beliau pernah ditanya tentang kondisi anak-anak ketika nangis. Sebagai orang tua, seringkali kita sebagai orang tua merasa risih dengan tangisan anak. Kecuali seandainya itu adalah tangisan bayi yang baru lahir. Itu sangat ditunggu-tunggu bagi sang ayah, pun demikian dengan sang ibu. Tapi seiring perjalanan waktu, ketika anak kita qadar sering menangis, dikit-dikit kemudian mengeluarkan air mata, kadang sebagian orang tua mengeluhkan akan hal ini. Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah ditanya mengenai hal ini. Beliau mengatakan bahwa ini adalah nikmat. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang tua, ayah atau ibu, bagi kita pendidik, ustadz, guru, maupun dosen misalnya, ketika mendapati murid dan santrinya atau anak kita sendiri yang menangis, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, biarkan. Ini adalah bagian dari kita merasakan nikmat Allah. Dan yang kedua, bagi orang dan anak yang menangis, ini adalah bagian dari cara dia untuk mengungkapkan isi hati. Di saat
lisan mungkin barangkali tak mampu untuk bisa bercerita. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah, tatkala nantinya kita pulang mendapati anak kita menangis atau istri kita ternyata menangis, maka ingatlah dengan dua hal ini, karena tangisan itu adalah tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, tangisan dari istri anak kita misalnya, itu adalah bagian dari cara mereka untuk mengungkapkan isi hati di saat lisan mereka tak mampu untuk mengungkapkannya. Inilah dua hal yang berkaitan dengan hakikat tangisan. Adapun subtopik yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah tangisan kita dan air mata kita tanda lemahnya iman kita, menjadi bukti cengengnya kita? Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama telah menjelaskan, selama tangisan dan air mata kita ini bukan menjadi bukti akan ingkarnya, penolakan kita terhadap apa yang sudah ditetapkan dan digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap qada dan takdir kita, maka itu bukan pertanda lemahnya iman kita. Tapi kalau seandainya kita jumpai kadang-kadang orang diuji dengan berbagai ujian dan musibah, kemudian dia menangis, tapi tangisan dan air matanya ini dibarengi dengan pengingkaran, penolakan terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita jumpai adalah dalam berita-berita kematian. Terutama para ummahat, para ibu-ibu. Ketika mereka menangis, lisan mereka tak terasa kemudian mengeluhkan, dan keluhan inilah yang menunjukkan penolakan atau pengingkaran terhadap apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa suamiku yang harus dijemput oleh Allah? Kenapa bukan tetanggaku yang suka minum minuman khamr? Kenapa harus anakku yang diwafatkan oleh Engkau ya Rabb? Kenapa yani bukan para pemuda-pemuda yang suka membuat onar di masyarakat kita? Ucapan-ucapan seperti ini dan tangisan ini tak akan memberikan pahala sedikit pun. Maka oleh karenanya jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini para ulama menjelaskan, selama tidak ada perasaan dan sikap mengingkari takdir Allah, maka tangisan itu malah sebaliknya seringkali menjadi petunjuk kuatnya iman seseorang, dan tangisan itu tidak menjadi bukti akan cengengnya seorang hamba. Para ulama menjelaskan dan menjawab pertanyaan ini dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari sisi medis. Subhanallah, kalau kita berselancar dalam dunia maya, kita cari manfaat tangisan, pun demikian faedah dari air mata, begitu banyak kita akan jumpai. Karena air mata dan tangisan ini jamaah dirahmati Allah, kata para dokter dan ahli medis, di antara sekian yang banyak faedah dan keutamaannya, air mata ini ternyata mengandung salah satu zat yang disebut katanya lisozom, yang itu bisa membunuh bakteri dalam durasi waktu yang singkat 5 menit. Akurasinya 90-95%. Pun demikian, ada sebuah riset di Amerika, di Minnesota, yang dilakukan oleh Dr. William Frey misalnya. Nanti bisa merujuk ya, artikel banyak mengulas akan hal ini, di mana ternyata air mata memberikan manfaat ditinjau dari sisi medisnya. Salah satunya, dengan keluarnya air mata ini berarti keluar pula racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Subhanallah. Bahkan di antara manfaat yang lain yang ditemukan oleh para ahli medis, dengan kita menangis itu akan mengembalikan mood, gairah kita untuk hidup lagi. Bahkan dengan kita menangis itu juga mengurangi beban hidup kita. Salah satunya adalah mengurangi stres. Pun demikian dengan keutamaan-keutamaan yang sangat banyak. Makanya ada seorang dokter Timur Tengah yang bernama dokter juga ya, Majdi Ramadan, yang sampai membuat dan mengarang sebuah kitab atau artikel yang beliau judul apa? Menangis itu sehat. Berarti menangis itu adalah sebuah nikmat memang, dan itu tidak berseberangan, tidak kontradiksi dengan hasil risetnya ahli medis. Maka
Maka bisa kita katakan bahwasanya menangis itu malah bisa menambah kekuatan iman seseorang, dan tidak bisa kita katakan bahwasanya tangisan itu adalah bukti cengengnya seseorang. Pun demikian dengan tinjauan yang kedua dari sisi syar'i juga. Begitu banyak di dalam Al-Qur'anul Karim menyebutkan tangisan-tangisan para sahabat, orang-orang soleh sebelum kita. Apakah tangisan mereka menunjukkan lemahnya iman mereka? Wallahi demi Allah tidak. Salah satunya bisa kita lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 83. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i." Ayat ini, kata Syekh Al-Wadi'i di dalam asbab nuzulnya, ini bercerita tentang Raja Najasyi. Kita tahu Raja Najasyi ini adalah sang penguasa di Ethiopia, Habasyah. Dan para ulama sepakat bahwasanya Raja Najasyi meninggal dan wafat dalam kondisi muslim. Karena dalam hadis sahih, Nabi SAW pernah mengajak kepada para sahabat untuk sholat gaib. Karena tak ada satupun di antara rakyatnya yang mensolatkannya. Karena Raja Najasyi berusaha untuk menyembunyikan keimanannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Nabi SAW. Ini bercerita tentang Raja Najasyi. Ketika membaca, mendengar kisah tentang diutusnya Nabi SAW, wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'. Raja Najasyi langsung menangis, tak mampu membendung air matanya. Pertanyaannya, apakah tangisan Raja Najasyi ini menunjukkan lemahnya iman? Allah ya tidak. Sebagaimana pula di dalam surat At-Taubah ayat 92. Di dalam surat At-Taubah ayat 90, 91, 92, 93 ini bercerita tentang masa-masa sulitnya kaum muslimin ketika menghadapi perang Tabuk. Karena perang Tabuk ini jaraknya cukup jauh. Makanya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizhahu ta'ala mengatakan, Tabuk zaman dulu masuk Syam. Meskipun yakni saat ini Tabuk itu masuk area perbatasan negara Saudi dengan Jordania. Nah, perjalanan yang sangat melelahkan, medannya berat. Yang paling penting logistik semakin menipis. Makanya Nabi SAW ketika memverifikasi siapa yang paling layak untuk mendampingi Rasul SAW dalam perang Tabuk ini, ternyata banyak yang tidak lolos. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam surat At-Taubah ayat 92. Wa ayunhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfikun. Karena Nabi SAW tidak sembarangan. Seandainya secara fisik kuat, sehat dan normal, persenjataan ia miliki, tapi logistik tidak, maka tidak akan diloloskan oleh Nabi SAW. Makanya dalam hadis sahih disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika Rasul SAW bersama sahabat yang sudah diketati verifikasinya oleh Nabi SAW, sampai di Tabuk Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat yang bersamainya, wahai para sahabat, inna fil madinati larijalan. Nabi SAW di satu sisi ingin menyampaikan satu pesan dan edukasi juga kepada para sahabatnya. Engkau meskipun bersamaku jangan terlalu bangga. Karena kita meninggalkan banyak orang. Banyak di antara sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian yang tidak lolos. Inna fil madinati larijalan. Di Madinah ini masih banyak orang-orang yang sudah kita tinggalkan karena tidak lolos verifikasinya Nabi SAW. Masirtum sayran wala qata'tum wadiyan illa habasathumul marad. Dalam redaksi yang lain, illa syarakukum fil ajr. Meskipun mereka secara fisik tidak bersama dengan kita, tapi mereka tetap membersamai kita dalam hal apa? Pahala.
Karena mereka sudah ikut briefing. Yang namanya latihan dan karantina mereka sudah ikuti. Tapi ketika di hari hanya Nabi SAW kemudian menyaring lagi, ternyata banyak yang tidak lolos. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan merasa bangga kalian. Meskipun jasad sebagian teman-teman kita berada di kota Madinah, tapi mereka pun mendapatkan pahala yang sama seperti kalian dalam menghadapi musuh-musuh Allah dalam perang Tabuk ini. Makanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, perang Tabuk di dalam surat At-Taubah ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tangisan dari para sahabat yang tidak lolos perang. Pertanyaannya, apakah ini menunjukkan cengengnya dan lemahnya iman mereka? Wallahi ini tidak. Pun demikian dalam hadis Nabi SAW. Salah satunya disebutkan dalam perang Badar misalnya. Kita lebih mengenal Sa'ad ibn Abi Waqqas daripada Umar ibn Abi Waqqas. Sa'ad ibn Abi Waqqas merupakan as-sabiqunal awwalun. Tapi jangan lupa beliau punya saudara, punya adik yang bernama Umar ibn Abi Waqqas. Dalam perang Badar inilah Allah Subhanahu wa taala menentukan nasib yang berbeda antara kakak dan adik. Sejatinya Umar ini nggak lolos karena secara fisik lemah, meskipun usianya sudah mencukupi. Dia juga punya senjata. Nabi SAW tahu fisiknya ini kecil. Makanya dalam riwayat jamaah dirahmati Allah, dalam perang Badar ini hanya sekedar menyarungkan pedang itu dibantu oleh sang kakak Sa'ad ibn Abi Waqqas. Tapi karena keinginannya sudah bulat, tekadnya sudah kuat, meskipun diiringi dengan air mata, karena sedari awal Nabi SAW tidak meloloskan, tapi dia berusaha. Apa yang salah dengan aku ya Rasulullah? Secara umur aku sudah memenuhi, logistik dia miliki, persenjataan pun ada di tangannya. Meskipun satu kekurangan yang ini tadi, ya, fisiknya ini nggak terlalu kuat. Tapi ketika ia menangis, air mata tak mampu lagi dibendung olehnya, Nabi SAW ya sudah, akhirnya meloloskannya. Ternyata perang ini menjadi perang pertama dan terakhir. Beliau wafat di usia 16 tahun. Subhanallah, kita nggak bisa membayangkan. Untuk menyarungkan pedang yani saja masih dibantu sang kakak. Tapi hirohnya ini, semangatnya untuk bisa membersamai Nabi, terutama bisa mencapai syahadah, mati syahid, itu yang sebenarnya ya terpatri kuat di dalam hati sang Umar. Oleh karenanya nama sang Umar ibn Abi Waqqas ini jarang kita dengar. Karena beliau baru masuk Islam, ikut perang Badar, langsung meninggal. Berbeda dengan sang kakak Sa'ad ibn Abi Waqqas. Pun demikian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam perang Uhud misalnya, sejarah mencatat ya, ada gerombolan anak-anak kecil yang belum cukup umur yang diketuai oleh siapa? Abdullah ibn Umar. Jadi Abdullah ibn Umar punya geng, maaf. Ya, anak-anak yang belum cukup umur tapi semangatnya membara untuk ingin membersamai Nabi SAW dalam perang Uhud. Daftar dikepalai oleh Abdullah ibn Umar bersama dengan anak-anak yang sebaya dengannya, termasuk Usama bin Zaid, termasuk Al-Barra ibn Azib. Apa yang terjadi? Nabi SAW menghargai, mengapresiasi semangat kalian luar biasa. Tapi ini perang bukan hanya sekedar setor nyawa. Ada kriteria dan persyaratan harus terpenuhi. Salah satu syarat yang tidak terpenuhi oleh mereka semua ini, maaf, kelompoknya, ya, gengnya Abdullah ibn Umar ini adalah usia. Apa yang terjadi? Mereka semua menangis. Bukan malah kemudian tertawa, bukan malah kemudian berbahagia. Mereka menangis karena nggak bisa membersamai Nabi SAW. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi, apakah tangisan anak-anak di bawah umur di bawah umur 15 tahun? Karena dalam beberapa riwayat Nabi SAW memberikan batasan 15 tahun ke atas. Mereka ini masih 13, 10 tahun. Apakah tangisan anak-anak seperti menunjukkan lemahnya iman mereka? Wallah, kalau seandainya kita bandingkan dengan iman kita, meskipun kita sudah dewasa, kita sudah banyak makan garam kehidupan, tak akan bisa mengungguli kuatnya iman anak-anak kecil
ketika ditolak keinginan mereka untuk berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Maka oleh karenanya jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang diungkapkan oleh para ulama untuk menjawab pertanyaan apakah setiap tangisan itu serta-merta menunjukkan lemahnya iman dan menunjuknya cengengnya seseorang. Tidak. Karena dilihat dari sisi medis, subhanallah, ternyata banyak sekali faedah dan manfaat dari air mata yang kita keluarkan. Ditinjau dari sisi syar'i pula, subhanallah, banyak sekali tangisan-tangisan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya terhadap orang-orang saleh sebelum kita. Pun demikian hadis yang beragam. Dan mudah-mudahan itu semakin membangkitkan kita jamaah dirahmati Allah, bahwasanya tangisan bisa jadi menunjukkan kuatnya iman kita sebagaimana kuatnya iman para sahabat dan orang-orang saleh sebelum kita. Kemudian subtopik yang ketiga jamaah dirahmati Allah, arti dan makna dari tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tatkala kita mempelajari definisi dari hadis, apa sih hadis itu? Hadis itu adalah apa yang semuanya bersumber dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan Nabi, baik perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik takrir ketetapan baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian sifat-sifat dan karakter Rasulullah. Baik sifat itu berkaitan dengan sifat fisiknya Nabi maupun sifat yang berkaitan dengan perangai dan akhlak luhurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selama kita jumpai jamaah dirahmati Allah, semua ini kemudian kita ingin mengikutinya, maka insyaallah hal ini akan semakin menambah pundi-pundi pahala kita, karena inilah hakikat dari bentuk ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana tadi kita sampaikan di muqaddimah, siapa sangka ya di jamaah, dengan kita mempelajari makna yang terkandung dari tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan suatu saat nantinya kita mengikuti seperti apa yang dialami dalam tangisan demi tangisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka air mata tidak akan sia-sia. Air mata kita akan dihargai dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata kita akan bisa menambah pundi-pundi pahala dalam catatan amal baik kita, subhanallah. Oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa ulama menyebutkan, salah satunya Yasir Ibnu Maisarah rahimahullahu taala, bahwasanya makna yang terkandung dari semua tangisan Rasulullah itu ada 7. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala malah lebih banyak. Beliau mengumpulkan kapan saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis dan dalam kondisi apa saja Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, itu lebih banyak daripada yang ditemukan oleh Yasir Ibnu Maisarah. Ibnu Qayyim menemukan 10 arti dan makna dari tangisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyebutkan 4 yakni saja. 4 makna dari tangisan demi tangisan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupannya. Tangisan dan makna yang pertama dari tangisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai wujud rahmat, kasih sayang Rasulullah kepada orang-orang yang dicintainya, terutama di saat mereka meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Jadi arti yang pertama adalah rahmat, sebagai wujud kasih sayang Nabi SAW kepada orang yang cintai, maka wajar. Akan tetapi para ulama memberikan catatan, tangisan kita sebagai wujud rahmat dan kasih sayang kita kepada orang yang kita cintai, itu dengan catatan orang-orang yang kita cintai itu karena faktor kesamaan iman, bukan karena perbedaan keyakinan. Karena hal ini menjadi perkara yang terlarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis yang menunjukkan rahmatnya itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang selama ini satu iman dan satu Islam dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya banyak sekali hadis untuk mendukung hal ini. Salah satunya dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hal ini bercerita ketika Ibrahim, bukan Ibrahim ya ayah dari Ismail, bukan, tapi Ibrahim
putra dari Maria Kiptiyah, seorang budak yang dihadiahkan oleh Raja Mukokis Mesir kepada Rasulullah SAW. Lahirlah satu-satunya anak dari budak yang dihadiahkan oleh Mukokis kepada Nabi SAW, yang beliau kasih nama Ibrahim. Ibrahim ini lahir di tahun 8 Hijriah, pasca Nabi SAW yang hijrah tentunya. Subhanallah, ketika meninggal, disinilah Nabi SAW menangis. Abdurrahman ibnu Auf itu sampai bertanya-tanya, ada apa dengan tangisan Rasulullah SAW ini? Wa anta ya Rasulullah, padahal tahun demi tahun begitu banyak para sahabat yang meninggal, engkau tak pernah menangis. Begitu banyak para syuhada dalam peperangan, jarang sekali aku melihat engkau menangis. Wa anta ya Rasulullah, ada apa dengan engkau? Hari ini engkau menangis ketika kehilangan sang Ibrahim tercinta. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaha rahmah. Ingatlah, ini adalah sebagai bentuk wujud kasih sayangku kepada orang yang aku cintai. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan apa? Ini adalah manusiawi, wahai Abdurrahman ibnu Auf. Innal aina tadma. Sesungguhnya air mata punya hak untuk menangis. Wal qalba yahzan. Hati ini punya hak untuk bersedih. Akan tetapi wala naqulu illa ma yarda rabbuna. Tapi jangan sampai di saat kita bersedih, di saat kita mendapatkan musibah besar, kecuali kita berucap untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali sebagaimana kita sampaikan, seringkali ketika kita ditimpa musibah, kita nggak mampu mengontrol lisan kita. Kita nggak mampu juga mengendalikan lisan kita, yang akhirnya ucapan-ucapannya malah semakin menambah dan menumpuk dosa kita. Menolak takdir, suudzon dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang dilarang. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Sedih wajar, manusiawi. Air mata, ini haknya mata. Yang penting kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali mayardi rabbuna. Yang penting Allah itu ridho dengan ucapan kita. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Wa inna bi firaqika ya Ibrahim lamahzunun. Dan sesungguhnya kami semua yang masih hidup wahai Ibrahim, ya, merasa bersedih dengan kepergianmu. Nabi SAW menyebutkan apa? Jenis air mata yang pertama ini adalah karena bentuk sayangnya Rasulullah kepada orang-orang yang dicintai. Ini juga terjadi pada kesempatan yang lain. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan informasi bahwasanya ada salah satu di antara cucunya yang meninggal. Lah, siapakah cucunya? Ini masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan itu adalah Umamah, putri dari Zainab, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti cucunya dari putrinya Nabi Zainab. Ada yang mengatakan itu adalah putra dari Utsman. Itu juga cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan itu adalah putra dari Ali bin Abi Thalib. Allah taala alam. Intisarinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapati subhanallah sudah sakaratul maut. Dan saat itu Ummu Aiman menangis sampai kemudian berteriak. Banyak sahabat yang menenangkan. Bahasa kita ente enggak malu. Ini ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Aiman yang saat itu begitu cintanya dengan cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ngapain kau menyalahkan aku? Lawang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menangis kok." Akhirnya para sahabat ingin mengklarifikasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, apakah engkau juga menangis ketika engkau mendapatkan musibah dan ujian seperti ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Iya. Ini adalah tangisan rahmat sebagai wujud kasih sayang kita kepada orang-orang yang kita cintai." Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita mendapatkan musibah, itu yang paling sering terjadi. Entah orang yang kita cintai adalah orang tua kita, entah itu anak kita, entah itu sahabat dekat kita, entah itu ada kerabat dan famili kita. Kemudian kita tak mampu untuk membendung air mata kita. Ingatlah terus dengan hadis ini. Ingat terus bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, air mata punya hak untuk keluar. Mata punya hak untuk meneteskan air matanya.
Sebagaimana Nabi SAW juga pernah menangis sebagai wujud rasa cinta kepada orang yang cintai, maka di saat kita mengalami kejadian yang sama dan persis dengan Nabi SAW, maka air mata kita tidak akan sia-sia. Sebagai bentuk ittiba kepada Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua dari tangisan Nabi SAW, ya, itu sebagai bentuk takutnya Nabi SAW terhadap musibah besar yang akan menimpa umatnya. Akan tetapi yang perlu kita catat di sini, musibah ini bukan karena perkara-perkara duniawi, wallahi tidak. Nabi SAW nggak pernah menangis, nggak pernah khawatir kalau seandainya umatnya itu adalah orang-orang yang fuqara dan masakin. Nabi SAW nggak pernah khawatir seandainya umatnya itu nggak pernah masuk deretan 10 orang terkaya dalam majalah Forbes misalnya, nggak pernah khawatir. Bahkan Nabi SAW mengatakan apa? Lal fakru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan akan menimpa umatku kelak, tapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan itu adalah ketika dunia itu menguasai dan mengendalikan umatku yang akhirnya mereka dimusnahkan sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi apa yang menjadikan Nabi SAW menangis? Ketika ada rasa takut, musibah menimpa kepada umatnya, musibah yang ditakutkan oleh Nabi SAW itu adalah musibah yang berkaitan dengan perkara-perkara agama atau perkara-perkara ukhrawi. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis sahih, ketika memasukkan salah satu jenazah sahabatnya ke liang lahat, apa yang terjadi? Bakar Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta ballas sara. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis sampai tanah yang dipijaknya itu sudah terbasahi dengan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat enggak ada satupun yang berani untuk menegur apalagi mengajak ngobrol. Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, menunjukkan begitu banyaknya air Nabi sallallahu alaihi wasallam menetes sampai tanah yang dipijaknya itu basah. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, "Ya ikhwani limithli hadza fa'iddu." Wahai sahabatku dan teman-temanku yang kau masih diberikan kehidupan, ya, untuk menghadapi liang lahat, alam kubur, alam barzah ini, maka kalian harus benar-benar punya bekal dan persiapan yang cukup. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikhawatirkan itu apa? Azab kubur. Subhanallah, begitu besarnya cinta Nabi SAW kepada umatnya, sampai ada kekhawatiran azab kubur menimpa kepada umatnya, Nabi SAW sampai menangis. Sekali lagi tidak ada kaitannya dengan perkara-perkara dunia. Maka oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagian ulama mengatakan, seandainya kita sebagai orang tua, rata-rata kita adalah para orang tua, dan ini adalah pesan yang paling pas untuk kami sampaikan. Kita sebagai orang tua jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin kadang-kadang kita merasa sedih. Entah anakku akan makan apa, rekeningnya tinggal berapa, di mana mereka tinggal, ya, saat ini apakah kemudian kedinginan. Semua yang kita pikir sebagai orang tua rata-rata adalah perkara-perkara dunia. Ini tidak masuk, tangisan kita nggak akan berarti sama sekali. Tapi bila mana tangisan kita, subhanallah, muncul karena ada rasa kekhawatiran, apakah anak-anakku kelak akan menjadi anak-anak yang soleh? Apakah mereka akan tetap menjalankan ibadah sholatnya? Apakah mereka akan selalu mendoakan kita sebagai orang tuanya? Ada rasa kekhawatiran kemudian kita menangis, Allah, tangisan kita nggak akan sia-sia. Ini pula yang dirasakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara-perkara agama dan perkara-perkara ukhrawi, itu yang menjadikan tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bernilai sebagaimana pula kita. Kemudian yang ketiga jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di antara tangisan yang bernilai ibadah itu juga yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika membaca atau mendengarkan Al-Quranul Karim, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Quran memang berbahasa dan itu bukan bahasa kita. Tapi saya tertarik dalam salah satu wawancara. Mungkin barangkali generasi 80-an, 70-an masih mengenal seorang atlet bola basket Amerika
ya, yang masuk Islam. Siapa jemaah? Ya. Ada dua, ada Hakim Olajuwon dan yang satu Karim Abdul Jabbar. Mungkin barangkali yang suka bola basket tahun-tahun 70-an masih ingat. Yang ingin saya sampaikan adalah Hakim Olajuwon. Ya, beliau dalam salah satu jamaah dirahmati Allah wawancara, ketika ditanya tentang sebab yang melatar belakangi dia masuk Islam, dia saat itu tertarik dengan suara adzan, tertarik dengan suara Al-Quran, yang akhirnya mengantarkan dirinya masuk Islam. Tapi ada satu pesan di akhir wawancara, dia mengatakan apa ya nih jamaah? Ya, bacalah Al-Quran. Ya, meskipun suara saya falas, saya yakin Al-Quran itu akan menjadi penyejuk jiwa bagi kita semua. Subhanallah. Padahal dia berbahasa Inggris, dia baru masuk Islam, belum bisa membaca Al-Quranul Karim, tapi keyakinannya tinggi bahwasanya Al-Quran meskipun berbahasa Arab dan itu bukan bahasanya, dia yakin banget bahwasanya Al-Quran itu akan bisa menjadi penyejuk yani jiwa. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana posisi kita yang sudah semenjak kecil TPA, semenjak kecil sudah hafal ayat-ayat Al-Quran, di mana kita bisa merasakan jiwa bahwasanya Al-Quran bisa melembutkan hati. Dan terkadang yang bisa menjadikan air mata kita keluar, bisa menjadikan kita haru, bisa menjadikan kita sedih. Sosok orang yang baru masuk Islam sudah punya keyakinan seperti itu. Subhanallah, ini menjadi apa? Cambuk. Ini menjadi cemeti besar untuk kita semua yang sudah merasakan Islam semenjak kecil. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran kita yakini selain maknanya, selain bahasanya, selain tata letaknya, Al-Quran itu juga mampu untuk menyihir kita semua. Maka Nabi SAW pun pernah merasakannya. Dalam sebuah riwayat dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau pernah dipanggil oleh Nabi SAW. Jadi Abdullah ibnu Mas'ud ini dipanggil oleh Rasulullah. Ternyata Nabi SAW punya hajat agar Abdullah ibn Mas'ud membaca Al-Quran untuk beliau. Tentu Abdullah ibn Mas'ud menolak. Gak mungkin ya Rasulullah, Al-Quran itu diturunkan kepada engkau, bagaimana aku membacakan di hadapan engkau? Karena dipaksa oleh Nabi SAW, Abdullah ibn Mas'ud akhirnya membaca Al-Quran. Dibacalah surat An-Nisa, ayat pertama, kedua, ketiga, sampai ayat 41. Abdullah bin Mas'ud fokus dengan membaca Al-Qur'annya, tidak melihat bagaimana reaksi dan raut wajah Rasulullah SAW. Di ayat 41 Nabi SAW mengatakan hasbukal an. Bahasa kita berhenti wahai bin Mas'ud, jangan kau lanjutkan. Abdullah bin Mas'ud kemudian menatap wajah Nabi SAW. Subhanallah, pipinya sudah terbasahi dengan air mata. Apa yang terjadi dengan ayat 41 dari surat An-Nisa? Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahidan wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Ayat ini berkaitan dengan apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibebani untuk menjadi saksi, tidak hanya untuk kaumnya saja. Itu para nabi yang lain, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diminta menjadi saksi untuk seluruh manusia dari awal sampai akhir. Begitu beratnya tanggung jawab yang akan dipikul oleh Rasulullah. Karena Nabi SAW tahu makna yang terkandung dari ayat tersebut. Dan ini adalah bagian dari bentuk apa? Alamatut tadabbur. Tanda-tanda tadabbur Nabi SAW. Nabi SAW menangis. Dan meminta kepada Abdullah ibnu Mas'ud untuk tidak melanjutkannya. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tangisan kita di saat membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran dengan catatan bukan karena faktor riya, bukan karena disebabkan sum'ah, bukan karena faktor terpaksa, insya Allah tangisan air mata tidak akan yani sia-sia. Adapun yang keempat, yang terakhir jamaah dirahmati Allah, ya, arti dari tangisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai wujud takutnya beliau karena belum bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah. Ya salam. Takutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena belum bisa menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau untuk masalah dosa besar, para nabi maksumun,
dijaga, tidak akan mungkin bisa berbuat dosa besar. Kalau dosa kecil, kata Syekhul Islam Taimiyah, masih memungkinkan. Maka oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya dalam sholat, dalam sebuah riwayat, Abdullah ibnu Sikhir radhiyallahu ta'ala pernah mendatangi Rasulullah SAW ketika sholat, dan di saat sholat beliau mendengar lisodrihi, masya Allah, dadanya ini seakan-akan para ulama azizun ka azizil mirjal minal buga, seperti ceret yang bergerak atau mengeluarkan suara karena ada air mendidih dan panas di dalamnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menangis. Para ulama mengatakan ini adalah bagian dari apa? Minal khosyah, bukaul khosyah asyari. Ini adalah jenis dari tangisan karena faktor takut yang sesuai dengan yang syariat. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang dijamaah, ainani la tamussahuman nar. Ada dua air mata yang tidak akan tersentuh jilatan api neraka. Yang pertama apa? Ainun bakat min khosyatillah. Ketika air mata keluar, kita menangis, takut, belum bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah, dan takut terkena azab dari dosa yang kita kerjakan, maka berbahagialah. Karena air mata sekali lagi, ini tidak akan sia-sia. Sedangkan air mata jenis yang kedua, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ainun batat takhrusu fi sabilillah. Misalnya para tentara-tentara yang ditempatkan di perbatasan, mereka harus sigap. Mereka istilahnya nggak boleh ngantuk, apalagi tidur. Mereka harus tetap selalu mengawasi, khawatir nanti musuh-musuh datang di daerah-daerah perbatasan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, inilah di antara empat. Ya, nanti bisa merujuk kepada kitab Syama'il Muhammadiyah, kita akan jumpai lebih banyak lagi. Maka tatkala kita menjapati air mata kita sebagai bentuk rahmat ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai dengan catatan mereka adalah satu keyakinan dengan kita, atau di saat kita ada kekhawatiran untuk anak-anak kita, tapi dalam perkara-perkara agama yang mungkin barangkali belum mampu kita tularkan, kita edukasi kepada anak-anak kita, atau mungkin karena ada rasa takut atau rasa bahagia di saat kita membaca atau mendengar bacaan Al-Quran, atau mungkin barangkali rasa takut kita belum bisa menyempurnakan ibadah kepada Allah, atau rasa takut khawatir azab dan siksa akan diturunkan di dunia yang Allah Subhanahu Wa Taala segerakan atas dosa yang kita kerjakan, insya Allah tangisan kita tidak akan yani sia-sia. Baik, adapun yang paling akhir saya sebutkan secara global, jamaah dirahmati Allah, ya, beberapa tips dari para ulama bagi sebagian di antara kita yang mungkin mendapati kesulitan untuk menangis. Setelah kita sebutkan tangisan itu adalah rahmat, tangisan itu adalah nikmat, tangisan itu adalah bukti kuasa Allah, tentu ya, kita menganggap tangisan ini dari sisi pandangan positif, bukan negatif. Akan tetapi nggak semua orang ya, kadang-kadang tampangnya killer banget ya, untuk sekedar senyum yani saja susah, apalagi menangis. Nah, adakah penjelasan dari para ulama untuk karakter orang-orang seperti ini? Subhanallah, para ulama menyebutkan ada beberapa tips. Yang pertama, jamaah dirahmati Allah, kalau kita kesulitan untuk menangis, ya, maka perbanyak untuk mengingat kematian atau ziaratul kubur. Ya, di saat kita berziarah kubur, insya Allah hal ini akan bisa melunakkan hati kita. Nabi SAW mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Dalam redaksi yang lain, fa inna tudzakirukumul akhirah. Mengingat kematian itu adalah salah satu di antara upaya kita untuk menangis dan melunakkan hati kita. Yang kedua, ya sebelum yang terakhir, di antara cara yang lain, ini diajarkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, yaitu apa? At-tabaki. At-tabaki itu maksa atau pura-pura menangis. Ya, tapi dengan catatan pura-pura menangis ini dalam kondisi kita nggak bisa menangis, ya, bukan karena faktor riya. Ini juga pernah dipraktekkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ibnu Qayyim rahimahullah taala, at-tabaki, pura-pura menangis, di saat kita nggak pengen menangis, itu ada dua. Ada kalanya tercela, ada kalanya terpuji. Tercela kalau pura-pura menangis, tapi karena faktor riya. Tapi kalau seandainya kita itu pura-pura menangis,
Karena memang kita nggak bisa menangis Ustaz saat itu, tapi kita pengen untuk menyertai saudara-saudara kita yang bersedih, maka ini juga pernah dipraktekkan oleh Umar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, selepas perang Badar, Nabi SAW punya tawanan banyak, dan kita tahu di sini Nabi SAW ngajak para sahabat senior, diapakan tawanan ini? Sebagian yang lain Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah bebaskan. Sebagian di antara tawanan masih keluarga jenengan. Umar ditawari, wahai Umar, kira-kira tawanan ini diapakan? Kalau Umar jawabannya apa? Ya wis langsung gaspol, ya. Kasih sebagian kepadaku, bagi kepada pemuda-pemuda, tak bawa ke gurun pasir, selesai masalah ya Rasulullah. Sebagian kerabat Nabi SAW yang menjadi tawanan mendengar, wahai Muhammad, seandainya engkau ngambil pendapatnya Umar ini, kotok tarohimak. Berarti saat itu pula engkau sudah tidak ada hubungan kerabat ini dengan kami. Khawatir juga mereka ini, kalau seandainya Nabi SAW mengambil pendapatnya Umar. Intisarinya akhirnya Nabi SAW lebih condong dengan pendapatnya Abu Bakar. Beberapa hari Nabi SAW menangis bersama dengan bersama dengan Abu Bakar. Umar datang. Nah di sini yang kemudian riwayat yang dipakai dalil oleh Ibnul Qayyim. Umar mengatakan apa? Wahai dua sahabatku, apa yang menjadikan engkau menangis? Seandainya sebab yang menjadikan engkau menangis itu menjadikan aku menangis, alhamdulillah. Tapi kalau seandainya sebab yang menjadikan kalian berdua menangis tidak menjadikan aku menangis, atabaka. Lah ini, aku akan pura-pura menangis demi untuk membersamai kalian berdua. Ini adalah cara yang kedua jamaah. Adapun cara yang paling akhir sebelum kita tutup, yakni jamaah dirahmati Allah, itu adalah dengan kekuatan doa. Jangan mengkerdilkan kekuatan doa. Jangan menganggap remeh dari permohonan kita, terutama di waktu-waktu mustajab. Siapa sangka ya nih jamaah, doa sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika bercerita tentang Utbah al-Hulam, ya, itu ternyata benar-benar Allah Subhanahu wa taala wujudkan. Jadi jangan sampai doanya itu pengen yang wanita cantik, istri yang salehah, bagus, semuanya bagus, harta yang melimpah, asalkan untuk ketaatan. Tapi dalam cerita ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menceritakan, ya, Utbah ini sebelumnya punya banyak kekurangan. Suaranya cempreng, ya, sulit juga untuk menangis. Cempreng, ngerti ya? Suaranya tidak merdu, sulit untuk menangis. Pun demikian untuk makan setiap hari kesulitan pula untuk mendapatkan. Akhirnya beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan 3 hal. Yang pertama adalah sautan hasanan. Subhanallah. Jadi nggak usah berkecil hati kalau seandainya suara kita nggak bagus, yakni sudah ikut latihan qiraat tilawati, jangan sampai mengkerdilkan peran doa. Minta kepada Allah. Sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah bukan hal yang mukhal. Ini benar-benar minta kepada Allah, sautan hasanan, suara yang merdu. Wadam'an ghaziran, air mata yang terus mengalir. Dan yang ketiga, ta'aman min ghairi takallufin, dan makanan yang tidak ia sangka-sangka. Apa yang terjadi ya di jamaah? Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengabulkan. Suaranya akhirnya menjadi merdu. Ia pakai untuk baca Al-Quran. Ketika terenyuh dengan suara merdunya, dia mudah untuk apa? Menangis dan meneteskan air mata. Bahkan sepanjang hidupnya setelah dia itu berdoa dan diijabahi doanya oleh Allah sampai meninggal, setiap harinya selalu ada makanan di depan pintu. Entah siapa yang meletakkannya sampai ia meninggal. Maka jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah di antara 3 tips ringan bagi kita yang seandainya kita termasuk tipikal orang yang susah dan berat untuk menangis. Perbanyak untuk ziaratul kubur dan mengingat kematian. Yang kedua, tabaki, ya, sebagaimana dilakukan oleh Umar bin Khattab. Dan yang ketiga, jangan lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.